Ngomong ke global, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih, sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing lah Amerika keluar, ganti pemimpinnya siapa Jerman dan Jepang, terus ada Uni Eropa melalui AfD, Prancis mau ngasih komitmen dana gitu ya. Sebenarnya istilahnya tuh kenapa sih kita selalu melihat bahwa Indonesia tuh butuh pendanaan dari luar negeri gitu? Ya memang orang selalu melihatnya transisi energi itu adalah cost gitu ya, mahal, biayanya tinggi banget gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa melihat itu sebagai opportunity bisnis, dan juga peluang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa dong gitu. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Essentials, kembali lagi di podcast Bicara Energi ISR bersama saya Wari Haji Pamungkas. Hari ini kita akan ngobrol tentang strategi JETP menyikapi dinamika global. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Oh iya, hampir lupa. Podcast ini, episode ini, bekerja sama dengan British Embassy Jakarta. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ISR Indonesia agar tidak ketinggalan informasi mengenai energi terbarukan di Indonesia. Karena kita punya banyak episode podcast dan event mengenai transisi energi lainnya. Habis ini, langsung nonton episode lainnya ya. Nah, terkait dengan topik yang akan kita bahas, pada akhir tahun 2022, Indonesia dijanjikan akan menerima pembiayaan untuk pelaksanaan transisi energi melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership, atau yang biasa kita kenal dengan JETP. Senilai 20 miliar US dollar dari negara maju yang tergabung dalam apa yang dinamakan sebagai IPG atau International Partners Group, termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero atau GFANZ. Namun, pencairan pembiayaan ini tidak berjalan sesuai rencana. Sehingga setelah 2 tahun berjalan, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa JETP ini gagal dalam menyalurkan dana untuk membantu transisi energi di Indonesia. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menarik diri dari JETP baru-baru ini. Keputusan ini muncul setelah Amerika keluar dari Perjanjian Paris dan menghentikan sebagian besar bantuan keuangan untuk negara berkembang, utamanya dalam upaya transisi energi. Lalu sekarang, Jepang bersama dengan Jerman memutuskan untuk mengambil alih kemitraan ini sebagai co-lead dan berkomitmen melanjutkan pendanaan untuk transisi energi Indonesia. Tidak lama berselang, melalui program Indonesia Energy Transition Facility atau IETF, Prancis dan Uni Eropa berkomitmen untuk memberikan pendanaan sebesar 14,7 juta euro untuk bantuan pendampingan teknis selama 5 tahun untuk mencapai target JETP. Dengan dinamika global saat ini, rasanya terjadi banyak pergantian pemain kunci dalam memastikan pencapaian target JETP di Indonesia. Indonesia perlu beradaptasi dengan dinamika global ini dan memastikan bahwa transisi energi tetap berjalan sesuai rencana, meskipun tanpa keterlibatan Amerika Serikat lagi sebagai pemimpin awal JETP. Nah, episode ISR kali ini, edisi navigasi JETP di tengah dinamika global akan mengulas pelaksanaan JETP di Indonesia, mengevaluasi pencapaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, serta dampak keluarnya Amerika Serikat dari kemitraan ini. Episode ini juga akan membahas bagaimana perubahan kepemimpinan di JETP mempengaruhi kelanjutan proyek-proyek transisi energi di Indonesia. Untuk membahas ini, sekarang kita sudah ditemani oleh 2 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Erina Mursanti, selaku manajer program GETI atau Green Energy Transition Indonesia dari ISR. Halo, Mbak Erina, apa kabar? Halo Mas Haji, baik, sehat dan semangat. Sip. Kemudian untuk narasumber kedua kita, sudah ada bersama kita sekarang Mas Abraham Oktama Halim atau Mas Bram, sebagai analis sistem ketenaga listrikan dari ISR. Halo Mas Bram. Halo Mas Haji. Oke, tanpa berpanjang-panjang berarti kita bisa langsung masuk ke diskusi kita, dan saya ada pertanyaan pertama nih. Jadi sesuai dengan intro tadi,
udah 2 tahun ini tuh sebetulnya perkembangan JP di Indonesia itu gimana sih? Pencapaian apa yang udah kita capai sekarang, dan yang belum terlaksana itu sebetulnya ada apa aja? PR-nya itu yang masih belum jalan apa aja sih sebenarnya? Dan kalau kita bicara tentang JP, tentu saja nggak bisa lepas dari CIPP, atau Comprehensive Investment and Policy Plan. Jadi kira-kira ada update juga nggak tentang ini? Untuk pertanyaan pertama ini, saya akan mengajukan pertanyaan ini buat Mbak Erina. Jadi silahkan Mbak Erina. Terima kasih Mas Aji untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang awal dan juga lumayan berat gitu. Karena kalau udah ngomongin CIPP, CIPP sama tadi tentang JP kelanjutannya gimana, itu semacam kayak menuai pro kontra gitu ya. Karena kita ngelihat akhir-akhir tahun lalu itu banyak pernyataan-pernyataan dari ya pihak-pihak yang politik yang tinggi itu menyatakan bahwa JP itu proyek gagal gitu, bahkan dibilang kayak cuman basa-basi nih ngomong-ngomong doang gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus bisa melihat, mungkin sebelum menyatakan gagal atau tidak itu harus dilihat esensinya itu apa sih, dari esensi dan latar belakang kenapa JP itu akhirnya berkomitmen gitu mengucurkan dana gitu. Kalau dari prinsipnya sih, saya pribadi sebenarnya melihatnya JP itu tujuannya itu sebenarnya pada esensinya dia ingin membuat komitmen Indonesia semakin tinggi gitu untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan. Nah, ketika penetrasi energi terbarukan sudah tinggi, baru JP bersedia mengucurkan dananya gitu ya. Mungkin dananya ini sebenarnya itu ada dua juga, grant atau hibah yang diberikan secara cuma-cuma, atau dan juga loan, pinjaman. Dan sebenarnya harus dipahami ini adalah pinjamannya ini yang lebih banyak proporsinya dibandingkan grant atau hibahnya ini kalau dari JP. Nah, jadi kalau merujuk tadi ke pertanyaan Mas Aji tentang berhasil apa enggak, sebenarnya kalau pada esensinya adalah berhasil meningkatkan komitmen dan atau ambisius pemerintah, menurut saya itu berhasil. Setidaknya untuk satu hal, adanya kemitraan JP ini berhasil membuat pemerintah berkomitmen tinggi. Setidaknya menetapkan target gitu ya. Indonesia kan memang selalu bagus dalam hal punya target gitu. Nah, satu target itu perlu kita apresiasi karena setidaknya pada saat ini hal itu menjadi landasan dari berbagai pembicaraan. Mungkin belum menjadi landasan dari kebijakan yang dibuat, tapi itu setidaknya sudah menjadi landasan pembicaraan publik gitu. Nah, kemudian berhasil apa tidak ya? Pencapaiannya apa saja yang belum terlaksana? Sebenarnya yang belum terlaksana ini pengucuran dananya itu memang masih terhambat. Terhambat tuh bukan berarti gagal dikirimkan. Sebenarnya sudah ada yang dikirimkan, yang sudah dikucurkan gitu ya. Sampai Desember 2024 itu seingat saya itu ada hitungannya, hibah dan bantuan teknis itu sudah dikucurkan 230 juta melalui program JP, tapi untuk 44 program yang berbeda gitu. Nah, mungkin ini yang tidak diketahui oleh khalayak umum ya, yang publik tahu persis tuh apa aja sih gitu. Tapi sebenarnya kalau dari database ISR tuh ada 44 program gitu. Nah, kemudian kalau misalnya mau lihat komitmen investasi itu sebenarnya juga sudah ada melalui World Bank. Itu ada dan ada EDB, itu ada PLTP, kemudian juga ada PLTA gitu ya. Tapi memang tapi ya ini balik lagi ke ini tuh pinjaman gitu loh, bukan hibah yang cuma-cuma gitu. Nah, hambatannya apa sih? Nah, namanya pinjaman itu pasti orang mau meminjamkan kalau returnnya tinggi kan? Ya kita aja kalau dipinjemin uang pasti kita nanya, ya. Mungkin kalau misalnya kita ke bank gitu, apa nih returnnya gitu? Kalau kita berinvestasi, apa nih kita returnnya gitu? Nah ini menurut saya prinsipnya sama gitu ya dengan yang dimiliki negara-negara maju melalui IPG atau GFANZ. Mereka sebagai commercial bank pasti mereka melihat returnnya apa nih, tinggi apa enggak gitu. Jadi kalau saya melihatnya, ketika saya mengikuti diskusi IPG, bukan saya yang ikut, tapi saya mendengarkan diskusi teman-teman saya yang gabung dalam IPG, mereka itu bilang, dananya ada nih dari IPG udah siap dikucurin, tapi mana proyeknya? Mana proyeknya yang viable, yang interest rate-nya, rate return-nya tinggi gitu, karena mereka menunggu itu semua sebenarnya. Nah, itu semua viable project yang return rate-nya belum tinggi, itu menurut saya hambatan utamanya. Hambatan utamanya itu kenapa? Menurut saya adalah domestik. Peraturan-peraturan enabling environment untuk membuat return dari project tinggi itu belum ada kalau menurut saya.
Jadi sebenarnya permasalahannya itu ada di permasalahan domestik regulasi dan juga di ya apa istilahnya iklim investasinya belum ada gitu loh untuk membuat suatu project tuh commercial viable dan juga returnnya banyak gitu. Itu sih menurut saya sih hambatan yang terbesarnya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Erin. Mungkin sekaligus melanjutkan lagi pertanyaan yang selanjutnya itu tadi. Kalau tentang CIPP itu sendiri Mbak, kira-kira dokumennya sudah seperti apa, selama ini sudah berapa yang dipenuhi atau yang belum, dan kira-kira ada update terbaru nggak sih tentang CIPP itu sendiri Mbak? Kalau update terbaru memang kemarin itu kan Sekretariat JP itu kan baru ada 2023 awal ya, 2023 awal, kemudian 2023 akhir tuh mengeluarkan CIPP 2023 gitu yang pertama ya, dan itu kan disebutnya kan living document. Nah, namanya living document selalu diperbarui dan secara timeline itu harusnya 2024 keluar nih yang versi kedua, istilahnya versi kedua ya, CIPP 2024 gitu. Nah permasalahannya itu agak terhambat keluar karena menunggu regulasi tadi. Jadi kayak payung hukumnya itu bukan payung hukum. Payung hukum apa yang bisa mensupport pelaksanaan CIPP ini? Kayak contohnya tahun lalu tuh saya dengar sebelum RUKN keluar itu katanya ya nanti CIPP-nya draftnya tuh sudah ada, cuman istilahnya kalau dari kalau working group Sekretariat JP-nya buat apa saya bikin pemodelan, rekomendasi segala macam kalau RUKN-nya belum keluar gitu. Takutnya nanti hasilnya beda gitu. Jadi nanti malah si CIPP ini nggak bisa jalan karena si RUKN-nya itu tidak mendukung gitu, misalnya gitu. Nah, RUKN udah keluar. Kemudian yang saya dengar sih draft ketiga CIPP-nya yang 2024 tuh sudah mulai dikonsultasikan ke stakeholder. Nah, kemudian tapi itu juga belum bisa difinalkan karena menunggu RUPTL. Balik lagi permasalahannya sama karena nanti harapannya tuh poin-poinnya ada di RUPTL ini bisa mendukung pencapaiannya CIPP. Jadi diharapkan memang CIPP ini jadi CIPP itu kan sebenarnya satu set rekomendasi kebijakan dan investasi yang bisa mendukung pencapaian target JP. Nah, tapi itu akan percuma kalau Indonesia itu tidak memiliki target spesifik. Nah, target spesifiknya itulah yang ada di RUPTL. Jadi publik berharap RUPTL ini RUPTL, RUKN dan semua dokumen-dokumen regulasi pemerintah ini bisa mensupport tercapainya pencapaian JP. Bisa mensupport rekomendasi yang ada di CIPP gitulah kira-kira. Oke, menarik sekali tadi kata kuncinya di soal living document ya Mbak ya. Jadi dia akan terus berkembang. Sebetulnya nyambung dari excerpt tadi di awal bahwa ketika JP ada dinamika, sebetulnya CIPP-nya sendiri pun juga sudah diciptakan untuk berdinamika bersama perubahan arus politiknya itu sendiri gitu. Nah, mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. ISR sendiri itu kan sebetulnya terlibat aktif nih dalam kegiatan-kegiatan yang connect sama JP gitu selama 2 tahun belakangan. Bahkan masuk ke dalam salah satu working group di JP. Nah, dalam kaitannya dengan pencapaian target JP yang tadi disampaikan Mbak Erin dan juga minimal 34% dari total pembangkitan listrik pada tahun 2030 yang mana tinggal 5 tahun lagi, itu berasal dari energi terbarukan. Nah, sebetulnya sudah sampai mana sih dan tantangannya bagaimana, dan kalau dari ISR sendiri bagaimana rekomendasi untuk mempercepat atau mencapai pencapaian target ini? Mungkin untuk pertanyaan ini saya akan ajukan ke Mas Bram, jadi silakan Mas Bram. Ya, betul ya Mas Haji. Jadi ISR sendiri sebenarnya sudah tergabung secara aktif di Technical Working Group dan berkontribusi langsung pada penyusunan CIPP, baik itu yang 2023 maupun yang sedang diupdate sekarang untuk 2025. Nah, mungkin kalau terkait target 34% itu juga perlu dicatat gitu ya, bahwa target 34% ini di-set untuk seluruh sistem energi, baik itu on-grid maupun off-grid. Dan juga ini adalah target yang di-set di tahun 2023 gitu. Kembali lagi tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Erina, ini bisa living document gitu ya, berubah. Karena perlu mungkin berharmonisasi dengan RUKN, update RUPTL, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau lihat progres, pure progress aja gitu ya, progres secara murninya aja gitu, sampai sekarang tuh sebenarnya EBT mix-nya atau baurannya itu berapa persen di sistem energi Indonesia. Nah, di RUKN itu sampai tahun 2024, EBT itu di 15% baurannya di seluruh sistem energi. Tentu
untuk mencapai target 34% dalam berapa tahun lagi berarti ini? 5 tahun lagi kan? 5 tahun lagi kan mungkin challenging gitu. Nah, di RUKN sendiri, RUKN yang baru dirilis bulan Februari atau Maret 2025 ini, target RUKN di 2030 bauran energi terbarukannya itu di 24%. Jadi ini pun terjadi ada sebuah kayak perbedaan lah, kesenjangan antara target CIPP dan target RUKN. Tapi memang perlu diingat juga bahwa target target CIPP ini itu di-set di 2023 gitu. Ada kemungkinan juga target ini akan menyesuaikan atau akan juga bisa berubah mengikuti target-target yang di RUKN dan yang di RUPTL baru ini. Nah, itu nanti makanya kenapa perlu RUKN dan RUPTL baru bisa ngupdate CIPP ya, karena pemodelan dan juga aspek-aspek proyeksinya itu butuh input dari RUKN dan RUPTL supaya sesuai gitu, supaya nggak terjadi kesenjangan seperti itu. Makanya mungkin tantangan yang pertama itu balik lagi ke yang tadi Mbak Erin sampaikan juga adalah harmonisasi dari berbagai dokumen ini gitu loh, bahwa ya, RUKN punya target segini, RUPTL punya target segini, sedangkan CIPP punya target segini gitu. Jadi kan mungkin kalau misalkan investasinya itu melihat, oh di RUKN sendiri targetnya 24% gitu, sedangkan ini targetnya 34%, mungkin investor kan ya canggung gitu jadinya kan, yang kayak mau masuk tapi kok targetnya berbeda atau segala macam gitu. Itu mungkin tantangan yang pertama. Dan untuk progres proyek-proyek JETP di energi terbarukan sendiri, jadi kan JETP punya proyek-proyek energi terbarukan ya PLTP, PLTA, PLT Bio, itu untuk yang dispatchable. Kemudian untuk yang variabel itu ada PLTB dan PLTS. Nah, untuk progres dari masing-masing proyek terpilih JETP ini, hanya yang PLTP dan PLTA yang mencapai target alokasinya. Jadi, untuk PLT Bio, PLTS, dan PLTB, yang angin ya Bayu, itu masih ada slot kapasitas target JETP yang belum dialokasikan ke proyek manapun gitu loh. Nah, ini kembali lagi kayak yang tadi Mbak Erin juga sampaikan, ini karena ya belum ketemu yang viable secara ekonomik returnnya gitu loh maksudnya. Nah, jadi memang tantangannya itu adalah penentuan proyek ini jadinya perlu transparan gitu, perlu transparan proyeknya yang mana saja, dan juga pre-FS dan lain-lainnya ini perlu dilakukan secara baik gitu, supaya menemukan proyek-proyek yang memang bisa meyakinkan baik itu investor maupun peminjam ini yang dari IPG, dari GFans gitu, supaya memang terpilih proyek ini yang kredibel, memang bisa digunakan untuk di pendanaan JETP ini gitu. Nah, kalau tantangan yang mungkin terakhir gitu ya, yang berkaitan dengan update baru di CIPP 2025. Nah, di CIPP 2023 ini memang memberikan target untuk seluruh sistem energi, baik itu on-grid maupun off-grid. Tapi untuk yang sistem off-grid, karena masih sangat kurang datanya, kemudian masih dinamikanya banyak berubah, di yang CIPP 2023 itu belum dimodelkan. Jadi belum perkirakan budgetnya berapa untuk emisinya dan lain-lain. Nah, yang mau diupdate di CIPP 2025 ini adalah target untuk yang off-grid tersebut gitu. Jadi nanti akan ada target untuk on-grid dan target untuk off-grid, dan ada target overall-nya untuk yang bauran energi terbarukan maupun emisi. Nah, tapi memang tantangan untuk captive atau yang off-grid power system ini tuh adalah pertama di pengumpulan datanya. Jadi pengumpulan datanya ini karena tidak terpusat gitu, dari awalnya tidak terpusat, jadi banyak mungkin yang tercecer gitu. Jadi istilahnya kita harus bisa tahu dulu kan apa saja, di mana saja, dan kapasitasnya berapa pembangkit-pembangkit captive ini gitu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa manage, kita nggak bisa intervensi dan lain-lain. Jadi memang tantangan utamanya sekarang masih mengumpulkan database tersebut, dan itu merupakan salah satu pekerjaan lah ya, atau salah satu work stream yang intens dilakukan oleh technical working group di JETP begitu, supaya bisa membentuk juga target-target emisi maupun bauran energi seluruh sistem energi termasuk off-grid ya dengan tepat gitu sih Mas. Oke. Tadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mas Bram gitu.
bahwa target CIPP itu sebetulnya 34% gitu. Tapi dokumen RUKN yang paling baru yang Februari 2025 ini tuh justru ada gap target di situ, gitu, justru 24%. Nah, jadi penasaran sebetulnya kalau rekomendasinya itu sebetulnya idealnya seperti apa yang kira-kira bisa memenuhi mungkin target net zero emission kita atau seperti apa? Apakah sudah cukup ambisius atau belum gitu kalau menurut Mas Bram mungkin ada? Nah, mungkin perlu klarifikasi gitu ya, kayak klarifikasi ya, kayak perlu diklarifikasi bahwa yang di RUKN ini bukan berarti tidak memenuhi net zero emission. Okay. Di RUKN ini setidaknya yang ada di pemodelan RUKN ini tetap emisinya itu net zero di tahun 2059 kalau nggak salah. Okay. Nah, tapi memang jadinya yang mungkin perlu disesuaikan ini adalah jadi belum tentu yang di CIPP ini yang benar gitu, tanda kutip gitu ya, yang benar 34%, mungkin perlu juga akhirnya penyesuaian gitu. Jadi yang penting tuh bukan berarti harus energi terbarukannya setinggi-tingginya atau segala macam, tapi lebih ke arah penyesuaian gitu. Jadi yang di CIPP ini bisa berjalan gitu. Intinya tuh kan bisa berjalan gitu ya. Jadi kalau mungkin ya kayak tadi juga kembali lagi ke Mbak Irina, mungkin kita ahli banget mengeset target gitu ya. Tapi kalau target itu tidak tercapai dan jadi semacam alasan gitu atau semacam latar belakang buat bilang ini gagal gitu, atau all or nothing attitude gitu yang kayak ini gagal atau segala macam. Dan lebih baik kita masang yang target yang memang sesuai, target yang memang sesuai dengan rencana yang akan dijalankan, dan dengan itu memang dana dari JETP itu pun bisa tepat sasaran ke proyek-proyek yang memang sudah dialokasikan tersebut gitu. Sebenarnya gitu sih, Mas. Oke, clear berarti ya, Mas Bram. Dan tadi kita udah bicara sama Mas Bram tentang bagaimana uncertainty-nya gitu dari segi kebijakan gitu. Sekarang kita bicara tentang uncertainty-nya dari konteks geopolitiknya. Dengan keluarnya Amerika nih dari JETP, lalu kemudian ada tambahan dana dari Prancis dan Uni Eropa, kemudian kolitnya JETP berganti jadi Jepang dan Jerman untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Bagaimana sih kira-kira pandangan terhadap dinamika global ini dalam konteks kelanjutannya nih gitu, pendanaan dan juga dukungan dari proyek-proyek transisi energi. Untuk kali ini saya oper ke Mbak Irina. Berarti ini konteksnya pendanaan buat energi terbarukan ya, gitu ya. Cuman sebelum saya ngelihat global, saya kalau boleh mau ikut komentar tadi pertanyaan yang buat Mas Bram ya. Kalau Mas Bram kan ngelihatnya dari sisi teknis banget ya, itu 24%, tapi ternyata tidak sesuai gitu ya, tidak sinkron istilahnya. Nah, saya sempat melihat draft CIPP sekilas sih, kalau menurut saya itu yang saya lihat banget kritisi itu tidak ada kejelasan antara hubungan Satgas TEH, Satgas Hilirisasi itu tidak tercermin gitu di dalam si draft CIPP yang kemarin di-share buat stakeholder itu. Nah maksudnya jadi saya membayangkan gitu, bisa nggak nih tercapai CIPP? Udah dari sisi teknisnya, kebijakannya, pencapaian targetnya berbeda, target RUKN berbeda dengan target CIPP, JETP. Nah terus tidak ada, terus pada saat ini kan di Indonesia ada Satgas Hilirisasi, Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau. Nah ini belum terrefleksikan gitu loh dalam draft CIPP ini gitu. Jadi apa sih fungsinya mereka, bagaimana mereka koordinasinya? Mereka pasti akan berkoordinasi melalui KESDM. Tapi kan alangkah baiknya kalau kedua Satgas ini juga bisa langsung berkoordinasi supaya bisa lebih nyambung dan bisa mensupport transisi energi beneran dan mencapai target JETP gitu. Jadi saya sih melihatnya seharusnya memang target CIPP ini benar-benar bisa merefleksikan keadaan di Indonesianya, politik Indonesia, untuk bisa mencapai si targetnya itu yang sudah ditentukan 44% ya energi terbarukan di 2030. Itu saya ngeliatnya sih kalau tentang CIPP ya. Terus tadi pas ngomong itu saya jadi inget, CIPP itu nggak ada kejelasan antara peran-peran di dalamnya gitu ya, untuk audit baru. Nah, kalau misalnya ngomong ke global, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih, sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing lah Amerika keluar, ganti pemimpinnya Jerman dan Jepang, terus ada Uni Eropa melalui AfD, Prancis mengasih komitmen dana gitu ya. Sebenarnya istilahnya tuh kenapa sih kita selalu melihat
bahwa Indonesia tuh butuh pendanaan dari luar negeri gitu. Ya memang orang selalu melihatnya transisi energi itu adalah cost gitu ya, mahal, biayanya tinggi banget gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa melihat itu sebagai opportunity bisnis, dan juga peluang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa dong gitu. Maksudnya kita jangan ngelihatnya biaya investasi buat bikin energi terbarukan 20 triliun gitu misalnya. Ya tapi kita lihat aja, kalau kita invest misalnya biayanya 20 triliun, tapi potensi kita dapatkan itu lebih banyak. Mohon maaf saya lupa itu risetnya dari mana, tahun berapa, tapi di ISR itu pernah buat, jadi istilahnya gini, bisa meningkatkan 2,5 lipat dari uang yang gini. Indonesia kalau misalnya mau serius berinvestasi di energi terbarukan itu memang mahal, tapi return yang didapat itu adalah 2,5 kali lipat. Dari mana returnnya itu? Yang pertama dari subsidi. Dari subsidi bahan bakar fosil. Kita tahu subsidi bahan bakar fosil ya. Mungkin banyak orang yang agak sensitif gitu kalau ngomong subsidi bahan bakar fosil, karena sebenarnya mungkin bukan subsidi dalam bentuk kompensasi gitu. Dalam bentuk kompensasi ke perusahaan listrik, atau juga subsidi dalam hal penetapan harga batas atas buat batu bara dan juga buat gas gitu. Nah, ketika subsidi itu dilepas, lalu instead of ngasih subsidi buat bahan bakar fosil tapi dibuat energi terbarukan, itu akan mendatangkan lagi potensi-potensi investasi dari luar negeri. Jadi kan ada mungkin nanti ada TKDN yang bertumbuh gitu kan, karena ada investasi perusahaan Amerika yang mau masuk gitu ke dalam, perusahaan dari Cina, dari mana, dari Prancis mau masuk ke dalam, kan itu ada pajak lagi. Nanti TKDN juga menumbuhkan industri lokal gitu. Jadi kalau saya melihatnya, janganlah kita terlalu bergantung gitu bukan terlalu bergantung, terlalu memusingkan nih siapa sih sekarang yang mimpin gitu ya, AS keluar, ini tapi ini banyak masuk gitu. Toh juga baru-baru ini kalau misalnya memang benar komitmen yang dari Uni Eropa itu Pak, Indonesia Energy Transition Facility itu beneran bisa dikucurkan, ya dimanfaatkan saja. Saya dengar sih itu lebih banyak hibahnya gitu. Nah kalau misalnya memang benar itu lebih banyak hibahnya, sebaiknya langsung membuat setup regulasi yang mendukung dan langsung pilot project tadi kan, pre-FS ya, di CIPP itu banyak project-project yang sudah diidentifikasi tapi belum ada pre-FS. Nah, jadi langsung digunakanlah buat pre-FS project yang sudah diidentifikasi. Jadi supaya cepat bergulir gitu. Jadi dananya ada, regulasinya ada, ya udah langsung aja gitu. Menarik tadi bahwa sebetulnya kita tidak perlu terlalu memusingkan konteks geopolitiknya gitu. Kita bisa langsung fokus aja nih gimana caranya biar investasi energi terbarukan di Indonesia ini jadi sesuatu yang bergerak tadi, bergulir kalau istilahnya Mbak Erin gitu. Nah, sebetulnya kalau menurut pandangan mungkin Mbak Erin dan Mas Bram sekalian juga gitu, dari segi itu tadi gitu, visibilitas bisnisnya juga gitu, dari environment bisnisnya juga sebetulnya udah cukup memungkinkan nggak sih untuk transisi energi, untuk renewable energy itu masuk ke Indonesia. Sementara tadi juga Mbak Erin sempat menyampaikan bahwa ternyata justru yang mendapatkan insentif itu justru penggunaan batu bara untuk listrik gitu, alih-alih disinsentifikasi gitu, dan justru memberikan insentif terhadap pengembangan energi terbarukan gitu. Kalau pandangan dari Mbak Erin terus nanti dilanjutin Mas Bram gimana? Iya, iklim investasi untuk energi terbarukan seperti yang saya sampaikan di awal, memang kurang kondusif sebenarnya, kurang kondusif dalam hal tidak bisa mendapatkan return yang tinggi. Nah, kenapa? Itu sebenarnya bisa dilihat dari tarif. Jadi tarif tarif listrik yang diberikan ke swasta itu tidak bisa membuat investor mendapatkan return yang tinggi gitu. Nah, jadi menurut saya untuk membuat yang lebih kondusif ya emang harus diperbaiki itu adalah tarif. Tarif itu yang pertama. Nah, tapi memang untuk membuat tarif ini lebih menarik itu ada banyak hal yang harus dilakukan. Hambatan-hambatannya itu apa aja sih gitu. Hambatan-hambatannya ya yang satu itu yang pertama adalah tadi kebijakan DMO. Tentunya ketika ada kebijakan ketika ada kewajiban perusahaan batubara harus menjual dengan harga
$70 atau mungkin $90 lagi didiskusikan gitu ya. Nah, tentu saja energi terbarukan jadi tidak bisa bersaing. Secara harga tidak kompetitif. Jadi investornya ya ngapain gitu saya masuk. Itu satu. Terus yang kedua juga setahu saya kontraknya tuh beda. Kontrak antara fossil fuel based dan kontrak antara renewable energy itu beda. Kalau misalnya kontrak antara dengan fossil fuel based itu istilahnya take or pay. Take or pay. Ya kalau misalnya, jadi udah ditekankan harus kapasitas load-nya sekian gitu. Kalau misalnya PLTU-nya tidak bisa mendispatch sekian, ya tetap aja PLN harus bayar gitu. Nah, tapi kalau untuk energi terbarukan tidak seperti itu sistemnya. Sistemnya tidak take or pay. Kalau misalnya ada dibayar, kalau enggak yang ada gitu. Jadi maksud saya tarif yang tidak menarik itu disebabkan oleh beberapa hal yang sebenarnya bisa diatur melalui peraturan-peraturan dan regulasi dan juga payung hukum yang lebih kuat gitu. Oke. Ada tambahan mungkin dari Mas Bram? Mungkin menambahkan ke Mbak Erina tadi ya. Memang sebenarnya jadinya untuk investasi energi terbarukan ini tuh ibaratnya memang mesti main jangka panjang gitu Mas. Nggak bisa terus kayak melihat, oh mau returnnya langsung dalam beberapa tahun dan lain-lain gitu misalkan. Dan juga benar kalau intinya yang tadi Mbak Erina bilang sebenarnya ini mainnya nggak on the same playing field gitu. Jadi nggak sama rata gitu loh antara energi terbarukan dan energi fosil, terutama batu bara. Pertama ada DMO dan lain-lain yang tadi mekanisme kontraknya juga berbeda. Nah, mungkin kalau misalkan contoh gitu ya, untuk menjadikan playing field-nya itu lebih setara, misalkan nggak mau mengangkat DMO sepenuhnya lah gitu, mungkin kayak terlalu kontroversial gitu, misalkan kita menghilangkan DMO. Tapi kita bisa juga dengan regulasi, misalkan dengan carbon tax, menetapkan sistem cap and trade gitu. Jadi memberikan nilai harga gitu ya pada karbon gitu, pada karbon yang dikeluarkan oleh pembangkit-pembangkit batu bara ini. Dan mungkin untuk konteks PLTU captive ini juga bisa jadi insentif buat mereka buat jadi istilahnya lini bisnis jualan karbon gitu. Ketika mereka punya carbon budget yang berkurang gitu, karena bukan carbon budget berkurang, emisi karbon mereka berkurang karena mereka melakukan berbagai upaya efisiensi energi, memasang EBT. Nah, mereka mungkin bisa menjual carbon budget mereka itu ke yang lain gitu, perusahaan yang lain. Nah, itu kan bisa jadi insentif untuk mereka berinvestasi kan ke energi terbarukan, ke upaya-upaya efisiensi energi dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa menyamakan playing field-nya sebenarnya. Saya sepakat sama Mas Bram. Saya mungkin harus menyatakan dulu bahwa kesannya ntar saya provokasi ya mau menghapuskan kebijakan demo. Saya sepakat sama Mas Bram. Jadi intinya sebenarnya saya bukan memprovokasi kebijakan demo harus dihapus karena ada gejolak konsekuensinya banyak lah ya gitu. Tapi dengan cara-cara yang tadi Mas Bram sampaikan itu, jadi bisa bertahap secara perlahan-lahan sembari pemerintah memberikan sinyal kepada perusahaan PLTU bahwa mungkin kita 2028 kebijakan demo harus dihapus nih, jadi harus siap-siap gitu. Jadi supaya dari sisi perusahaannya juga mungkin ada antisipasi siap-siap gitu ya. Jadi persediaan, jadi nggak serta-merta dicabut gitu. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang tadi Mas Bram sampaikan dan juga ditambah dengan sinyal dari pemerintah bahwa DPO itu mungkin mau dihapus karena kita mau menginvestasi energi terbarukan, mendorong, atau mungkin sebagian dananya digunakan buat investasi energi terbarukan gitu kan. Ya itu obrolan panjang sih kalau mau mikirin gimana cara supaya DMO dicabut tapi harga listrik tidak naik gitu ya. Mungkin itu di sesi selanjutnya. Oke. Tapi saya hanya menekankan, saya bukan memprovokasi kebijakan DMO dihapus, tapi dengan mekanisme yang tadi Mas Bram sampaikan, perlahan-lahan pemerintah ngasih sinyal, mungkin bisa perlahan-lahan dihilangkan. Oke, diskusinya menarik sekali karena kita udah mulai masuk nih ke soal batubara, soal PLTU gitu. Dan ketika kita bicara mulai mengenai proyek transisi energi, berarti nggak akan bisa dilepaskan dari tentang proyek untuk dekarbonisasi PLTU. Nah, secara teknologi, ketika tadi kita udah bicara soal investasi dan kebijakan, kalau dari segi teknologi, kira-kira gimana sih strateginya untuk menekan emisi dari PLTU itu sendiri? Bagaimana sistem ketenaga listrikan dapat tetap stabil
ketika pembangkit listrik energi terbarukan naik, tadi kita sempat bahas juga, singgung juga tentang VRE atau Variable Renewable Energy gitu. Dan PLTU yang mana selama ini selalu jadi penyedia beban dasar atau baseload, harus diturunkan kapasitasnya. Untuk itu pertanyaannya langsung saya ajukan aja ke Mas Bram. Silakan Mas Bram. Iya, betul ya Mas Aji. Jadi untuk transisi energi selain kita meningkatkan kapasitas EBT, kita juga perlu fokus untuk mengurangi emisi dari PLTU. Nah, di JETP CIPP sendiri memang mengurangi emisi PLTU ini menjadi salah satu prioritas, salah satu IFA-nya juga. Nah, di dalam CIPP ini ada 3 strategi untuk mengurangi emisi dari batu bara, atau yang disebut juga di CIPP ini sebagai repurposing coal. Nah, strateginya mungkin dari yang paling rendah ya, potensi dekarbonisasinya itu adalah PLTU yang LECO atau LECO. Ini Lower Emission Continuous Operation. Nah, ini kenapa potensi dekarbonisasinya paling rendah? Karena ya dioperasikan seperti biasa, hanya saja ditambahkan teknologi mengurangi emisi, misalkan CCS atau Carbon Capture dan Storage, dan juga co-firing dengan contohnya biomasa. Nah, kenapa ini dianggap potensi dekarbonisasinya paling rendah? Karena ya teknologi-teknologi tersebut tidak sempurna untuk mengurangi emisinya. Karena misalkan CCS itu kurang lebih hanya bisa menangkap sekitar 90%, sehingga 10% sisanya itu lepas seperti biasa lah gitu, jadi seperti business as usual gitu. Kemudian co-firing biomasa juga karena masih co-firing, masih ada batu bara yang dibakar di situ juga, tetap ada emisi dari batu bara. Nah, itu alternatif pertama. Alternatif kedua yang potensi dekarbonisasinya lebih tinggi itu adalah operational flexibility atau PLTU yang dioperasikan secara fleksibel. Nah, ini kata kuncinya memang fleksibel itu ya, karena mengubah paradigma dari operasi cara mengoperasikan PLTU. Nah, kenapa perlu fleksibel? Karena integrasi EBT yang semakin besar dalam sebuah sistem, terutama variabel, itu akan meningkatkan kebutuhan fleksibilitas demand dalam sistem tenaga listrik tersebut gitu. Nah, jadi perubahan paradigma ini adalah PLTU yang tadinya base load, terus harus minimum stable level yang tinggi di 40%, dan juga mungkin mengejar naik turun dengan lambat, maka itu perlu diganti menjadi mendukung fleksibilitas yang muncul dari integrasi VRE tadi gitu. Dengan cara apa? Dengan meretrofitnya dengan teknologi-teknologi yang memperbolehkan si PLTU ini untuk dioperasikan secara fleksibel. Nah, fleksibel ini gimana? Yang pertama, dengan ramp rate yang lebih cepat. Jadi naik turun mengejar demand dengan lebih cepat. Yang kedua, minimum stable levelnya juga lebih rendah. Jadi nggak perlu dioperasikan di 40% kapasitas. Bisa dioperasikan di 20% kapasitas misalnya. Sehingga rentang naik turunnya itu lebih jauh. Dan yang terakhir juga startup time yang lebih cepat. Karena apabila ternyata memang karena demand tersebut turun dan PLTU tersebut harus dimatikan, maka ketika harus nyala lagi, nggak bisa lama seperti PLTU konvensional gitu, yang perlu beberapa lama untuk nyalanya. Jadi dengan teknologi-teknologi retrofit tersebut, akhirnya PLTU bisa dioperasikan secara fleksibel. Nah, untuk teknologinya memang ada banyak dan mungkin sangat teknis gitu ya. Jadi itu kembali lagi mungkin untuk episode berikutnya. Nah, yang ketiga, dengan potensi dekarbonisasi paling tinggi dan yang sebenarnya idealnya bisa dilakukan itu adalah pemensiunan dini dan digantikan dengan alternatif energi. Nah, pemensiunan dini ini tentu potensi dekarbonisasi paling tinggi karena ya udah benar-benar nol emisi dari batu bara tersebut karena sudah dinonaktifkan, dan bahkan lahan yang tadinya digunakan untuk membangkit tenaga uap ini bisa digunakan untuk pembangkit lainnya yang RI. Nah, kenapa juga perlu diganti ya? Kembali lagi karena untuk tetap menjaga stabilitas dari si sistem tenaga listrik. Kalau serta-merta pembangkit dimatikan ya nggak ada penggantinya kan ya nggak bisa memenuhi demand gitu. Nah, contoh studi kasusnya ini mungkin yang baru-baru ini ada di kasus pensiun dini Cirebon 1 yang baru saja di-approve lah ya oleh Bapak Menteri kita. Nah, jadi kasus Cirebon 1 ini dia 660 MW PLTU. Ini dipensiun dinikan 7 tahun sebelum waktu seharusnya gitu, lebih dini 7 tahun. Nah, ini kemudian diganti dengan berbagai alternatif gitu ya, dari PLTS, PLTB,
dan juga PLTA kalau nggak salah. Nah, tapi kembali lagi untuk menjaga stability dan flexibility ini perlu ada teknologi fleksibel lainnya. Karena kan itu tadi PLTS dan PLTB menggantikan dalam bentuk VRI. Nah, untuk menjaga stability itu perlu juga ditambahkan dengan teknologi baterai tentu saja gitu. Jadi kayak standalone battery atau energy storage yang memang masuk ke dalam rencana alternatif dari pengganti dari PLTU Cirebon 1 ini begitu. Jadi begitu Mas kira-kira alternatif-alternatif yang ada di JETP dan yang memang bisa mengurangi emisi dari PLTU. Oke, menarik banget Mas Bram. Dan mungkin pertanyaan berikutnya, sebetulnya apa aja sih yang perlu dilakukan berarti untuk mencapai target JETP? Kita udah bicara berbagai macam dari segi teknologi, kebijakan, investment, dan lain-lain gitu. Nah, sebetulnya yang perlu dilakukan segera untuk sekarang itu gimana sih? Dan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia, sektor swasta, pemerintah daerah bahkan, dan mitra internasional untuk mewujudkan keberhasilan target ini? Mungkin bisa ke Mbak Erin. Berarti ini ada dua ya, secara teknis juga untuk mempercepat target JETP sama bagaimana koordinasinya. Ya. Mungkin kalau secara teknis seperti tadi, jadi sebenarnya tuh kebijakan-kebijakan tuh ya sebenarnya udah ada beberapa aturannya yang sudah disiapkan gitu ya. Cuman memang saya lihat tuh tidak sinkron atau tidak align dengan CIPP JETP gitu. Nah itu satu targetnya harus disinkronisasi gitulah antara dokumen-dokumen yang baru dan akan mau dikeluarkan itu harus sesuai untuk pencapaian CIPP, capaian target JETP, itu satu. Terus yang kedua sebenarnya ketika regulasi sudah ada ini begini, regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan ini harus meruntuhkan hambatan-hambatan energi terbarukan. Kalau tadi kita bicara satu hambatan energi terbarukan kebijakan DMO DPO gitu ya yang membuat energi terbarukan tidak kompetitif dengan fossil fuel. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan sama Mas Bram tentang tadi istilahnya flexible operation of PLTU gitu ya. Jadi saya sih mikirnya ketika misalnya ET-nya naik, energi terbarukan naik, si PLTU-nya ini malah kalau misalnya dia nggak sanggup nanti takutnya blackout dong gitu kan. Jadi ya gimana cara persiapan secara teknis ya, salah satunya tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Bram yang lebih ahli dalam hal ini. Jadi yang pertama itu kebijakan DMO DPO direformasi, kemudian yang kedua harus bisa mempersiapkan fleksibilitas dari operasionalnya si PLTU untuk dari baseload jadi bukan baseload, kemudian juga jaringan listrik harus dibuat fleksibel supaya tidak blackout. Dan terus yang ketiga sebenarnya dari tadi kita belum sempat bahas itu sebenarnya saya melihat tuh sistem pengadaan energi terbarukan PLN tuh belum siap menyerap segitu banyak target energi terbarukan gitu. Jadi kalau dari kalkulasi ya kemarin ngobrol-ngobrol tuh, jadi kalau dalam 1 tahun tuh PLN tuh harus membangun tuh kalau nggak salah 10 gigawatt energi terbarukan. 10 gigawatt. Nah, itu gimana sistem pengadaan si PLN ini bisa apa enggak gitu kan? Kalau saat ini sih dengan skema saat ini sih bisa dibilang langsung enggak bisa. Tapi ya gimana caranya supaya sistem pengadaan PLN tuh bisa membangun pembangkit energi terbarukan dengan cepat dalam setahun. Nah, 3 hambatan itulah yang menurut saya harus diruntuhkan dengan regulasi-regulasi yang ada sambil mensinkronisasi dengan target-target CIPP dan JETP. Nah, kemudian kalau ngomongin koordinasi, ini yang paling susah. Karena masing-masing punya apa istilahnya ya, mungkin ya ada semacam saya nggak mau bilang kata-katanya terlalu kasar apa ya. Ya pokoknya koordinasinya ini tuh untuk meruntuhkan mungkin silo gitu ya. Jadi mungkin mementingkan masing-masing sektoral, mementingkan masing-masing ketupoksi masing-masing gitu. Nah, yang saya lihat tuh yang paling harus ditekankan tuh ya koordinasinya ya leadership. Nggak ada lagi jalan kalau leadership ini tidak didukung. Kalau semua inisiatif dan perbincangan kita yang udah banyak ini tidak didukung oleh leadership. Leadership ini bisa dimulai, leadership ini tidak hanya dari presiden ya, presiden yang tetap yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya kita tahu RUU EBT itu istilahnya juga kan sekarang kendalinya ada di DPR ya. Sebenarnya ada di DPR, RUU EBT itu udah berapa tahun? Berapa tahun ada EBT? Iya udah berapa tahun sih memang. Iya udah lama banget ya. Terus aja dia. Terus aja gitu polemiknya, ada isu apa yang belum selesai gitu kan. Itu kan
sependengaran saya tuh sebenarnya di level teknisnya katanya udah selesai gitu. Tinggal masalah koordinasi sama yang lainnya. Nah, itu kan sekarang ada di DPR. Nah, jadi saya melihat leadership-nya itu juga ada di DPR atau MPR. Jadi fungsi dari yudikatif, dari legislatif, eksekutif itu semua harus sinkronisasi bersama-sama gitu ya. Siapa yang memimpin? Ya, kita semua tentu berharap presiden. Ya, tapi kalau misalnya pembisik-pembisiknya ini bisa diatur dari DPR atau dari kementerian, itu kan juga bisa juga gitu. Tapi menurut saya paling tepat adalah leadership, karena dengan leadership itu akan ada regulasi dan payung hukum yang mendorong semuanya itu berjalan bersama. Oke, berarti kita udah sampai nih di penghujung episode podcast kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya pengen dengar nih masing-masing narasumber untuk ngasih semacam kesimpulan atau closing statement. Mulai dari Mas Bram, baru habis itu nanti ke Mbak Erin. Silahkan Mas Bram. Ya, terima kasih Mas Haji. Setelah pembicaraan kita di episode kali ini, mungkin bisa saya simpulkan bahwa memang kalau bilang JETP gagal itu tentu salah gitu ya, bahwa JETP itu tidak gagal karena kalau kita lihat dari progres selama ini, kemampuan teknisnya kita tuh ada, kemudian alternatif teknologinya ada, proyek-proyek pun ada yang sudah berjalan, dan alternatif proyek sudah ada yang ditentukan gitu. Memang tinggal berikutnya itu adalah segala hal ini harus tercermin di update CIPP 2025 begitu, karena memang patokannya JETP ini kan adalah dokumen CIPP tersebut gitu loh. Proposal dan investment plan-nya ini ada di dalam dokumen tersebut. Jadi ketika di CIPP 2025 ini jelas di proyeknya, kemudian skenario dekarbonisasi on-grid, off-grid yang harmonis gitu ya dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RUKN dan RUPTL, kemudian juga pemilihan proyek yang transparan dan return of investment yang baik gitu, dan juga alternatif pendanaan yang sudah dilakukan dan sudah ditemukan solusinya. Tentu dokumen ini akan bisa meyakinkan IPG dan juga sponsor-sponsor lainnya untuk tetap mengucurkan dananya, dan proyek-proyek ini bisa berjalan dan juga transisi energi Indonesia tetap bisa dilanjutkan begitu. Oke. Terima kasih Mas Bram. Silakan Mbak Erin. Iya, saya sepakat banyak dengan Mas Bram yang menyatakan bahwa sebenarnya JETP itu nggak gagal karena kita tuh punya kapasitas ya, kita punya kemampuan, baik kemampuan teknis dan solusinya ada, alternatif pendanaannya ada. Tapi yang mau mungkin tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ya terlepas dari dinamika global seperti apa, sebaiknya kita fokus pada kekuatan apa yang kita punya. Kebiasaan orang tuh melihat weakness-nya, tapi kita lupa pada strength kita. Kekuatan kita di dalam itu sebenarnya di domestik itu sudah ada industri-industri lokal itu, bahkan mereka sekarang atas inisiatif mereka sendiri, mereka tuh perlahan-lahan ini loh beralih ke energi terbarukan, energi hijau. Kenapa? Karena mereka melihat potensi perdagangan di masa depan yang akan menerapkan CBAM yang. Jadi mereka tuh perusahaan-perusahaan ini secara sukarela mulai melihat tuh opsi-opsi buat melakukan produksi industri yang rendah karbon. Nah, itu kalau di sisi industri. Kalau dari sisi masyarakat luas gitu, jangan lupakan potensi surya atap gitu. Surya atap tuh udah semakin banyak, ada segmennya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ini terus di-push awareness-nya dan ya terus mendukung, sebenarnya kita tuh punya gitu kapasitas ya. Bahkan ada yang rela juga menginvestasikan gitu ya untuk hal-hal energi terbarukan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mempercepat CIPP JETP, saya tetap pada prinsip saya melihat adalah koordinasi antara unit-unit kementerian ini harus bersinergi untuk mencapai pencapaian JETP, dan juga regulasinya harus tercermin, regulasi-regulasi seperti RUKN itu harus, RUPTL itu harus tercermin dalam JETP. Nah, saya mau menekankan khususnya untuk ke peranan-peranan dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Bidang Perekonomian, juga Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, Satgas Hilirisasi, dan kemudian Bappenas, dan juga jangan lupakan Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian. Ini tuh harus erat banget gitu ya, harus bersinergi untuk bisa mengaccelerate atau bisa mempercepat target energi terbarukan ini tercapai. Itu aja sih. Menarik banget paparannya dari Mas Bram, dari Mbak Erin. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan juga terima kasih banyak
untuk Sobat Essentials yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe ISR Indonesia dan dengarkan episode lainnya kalau episode yang kali ini seru banget buat teman-teman. Dan juga sekali lagi, khusus episode ini kami bekerja sama dengan British Embassy Jakarta. Dan kalau teman-teman mau baca studi-studi lain dari ISR, bisa langsung ke website ISR di www.isr.or.id. Dan jangan lupa untuk juga follow media sosial ISR di Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan juga TikTok. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya.